Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di pembelajaran ekonomi. Nah, baik anak-anak semua, kali ini pembahasan materi kita adalah peran pasar dalam perekonomian. Saksikan terus tayangan ini hingga selesai ya. Pengertian pasar. Secara sederhana, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Ternyata pengertian ini bersifat tradisional, sebab dengan kemajuan teknologi dan informasi, pembelian dan penjualan barang tidak harus bertemu secara langsung pada suatu tempat. Tetapi pembeli dapat memesan barang melalui telepon, surat, atau internet. Atau yang akrab yang sering kita lakukan adalah pembelian secara online. Nah, jadi semakin berkembangnya kemajuan zaman teknologi dan informasi ini, pasar dapat diartikan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Adapun fungsi pasar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi yang berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menawarkan hasil produksinya. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Nah, di sini adanya interaksi antara penjual dan pembeli di pasar akan mendorong terbentuknya harga. Artinya, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga. Dan yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Nah, pasar ini menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, kekhasannya pada konsumen. Nah, promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa. Yang diperkenalkan biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen. Adapun jenis-jenis pasar sebagai berikut. Yang pertama, pasar menurut waktu. Yang kedua, pasar menurut nyata dan tidak nyata. Yang ketiga, pasar menurut jenis barang. Yang keempat, pasar menurut jangkauan distribusinya. Yang kelima, pasar menurut strukturnya. Dan yang keenam, pasar menurut jumlah penjual. Mari kita bahas satu persatu. Pasar menurut waktu. Nah, jenis pasar ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar harian. Yang kedua, pasar mingguan. Yang ketiga, pasar bulanan. Dan yang keempat, pasar tahunan. Pasar harian adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli setiap hari. Biasanya, produk yang diperjualbelikan diantaranya kebutuhan sehari-hari, baik barang konsumsi maupun bahan-bahan produksi. Pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli seminggu sekali. Pasar ini biasanya terjadi di daerah-daerah pedesaan dan jumlah penduduknya belum terlalu padat, sehingga kegiatan interaksi dan jumlah kebutuhan mereka belum seperti di daerah yang padat penduduknya. Di sini dapat kita kenal dengan pekan pasar mingguan ya. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sebulan sekali. Biasanya mereka datang di pasar ini adalah
para pembeli yang akan membeli barang untuk dijual kembali, seperti pasar ternak sapi dan sebagainya. Demikian juga dari penjual umumnya, yang datang ke pasar ini adalah para pedagang barang tertentu. Dan yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli setahun sekali dalam rangka memperingati peristiwa tertentu. Pasar menurut nyata dan tidak nyata. Nah, pasar ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar abstrak dan pasar konkret. Pasar abstrak adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan tidak menghadirkan barang yang diperjualbelikan, melainkan hanya contoh-contoh dari barang tersebut, seperti pasar valuta asing dan pasar modal. Dan yang kedua, pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan secara langsung menghadirkan barang yang akan diperjualbelikan, sehingga ketika terjadi proses transaksi, barang dapat langsung diserah terimakan. Pasar menurut jenis barang. Nah, pasar ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi atau pasar output. Dan yang kedua, pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar barang konsumsi atau pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi seperti barang-barang kebutuhan pokok, elektronik, telepon seluler, dan sebagainya. Dan yang kedua, pasar faktor produksi atau pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pasar menurut jangkauan distribusinya. Nah, jenis pasar ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar lokal adalah pasar yang jangkauan distribusinya hanya meliputi daerah sekitar pasar itu saja. Biasanya, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan kebutuhan masyarakat sekitar pasar tersebut. Misalnya, menjual sayur-sayuran, ikan, beras, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang kedua, pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang mempertemukan pedagang-pedagang menengah yang melayani pedagang kecil atau pedagang eceran. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang konsumsi hasil industri seperti sabun, teh, kopi, pakaian, dan sebagainya. Yang ketiga, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen di seluruh wilayah suatu negara. Biasanya barang-barang yang diperdagangkan merupakan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, barang produksi seperti onderdil mobil, surat berharga seperti saham dan obligasi, dan valuta asing seperti dolar Amerika. Dan yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi dunia internasional. Nah, kegiatan jual beli dilakukan melalui kegiatan impor dan ekspor seperti ekspor tekstil, impor mobil, dan sebagainya. Pasar menurut strukturnya. Nah, jenis pasar ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna.
pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, homogeneous product atau produk homogen. Artinya, produk yang diperjualbelikan sejenis. Yang kedua, perfect knowledge atau pengetahuan sempurna. Artinya, pengetahuan konsumen dan produsen sempurna tentang produk dan harga sehingga tidak ada satu orang produsen dan konsumen pun yang bisa menentukan harga. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang berinteraksi secara alami di pasar. Yang ketiga, small reality output atau output perusahaan relatif kecil. Artinya, jumlah barang di pasar sangat banyak sehingga output perusahaan hanya sebagian kecil dari output yang ada di pasar. Yang keempat, price taker atau penerima harga. Artinya harga ditentukan oleh mekanisme pasar, hasil interaksi secara alamiah antara permintaan dan penawaran. Dan yang kelima, free entry and exit atau keleluasaan keluar masuk pasar. Nah, artinya terdapat kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pasar tanpa hambatan masuk atau hambatan keluar. Nah, yang berikutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana pasar ini penjual bisa menentukan harga dan jumlah barang sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Barang-barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi, yaitu untuk jenis yang sama memiliki berbagai variasi atau ragam corak dan bentuk, sehingga konsumen dapat membedakan dan melakukan pilihan secara bebas. Nah, jenis pasar yang terakhir yaitu pasar menurut jumlah penjual. Nah, jenis pasar ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang jumlah penjualnya banyak dengan produk yang homogen atau sama persis. Contohnya pasar bunga, pasar tahu tempe, dan lain-lain. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu pasar yang penjualnya hanya satu orang sehingga tidak ada persaingan sama sekali. Nah, contohnya di sini PLN dan Pertamina. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu pasar yang penjualnya beberapa, antara 2 sampai 15 produsen. Biasanya barang yang diperjualbelikan bisa barang homogen maupun barang yang terdiferensiasi seperti industri mobil, sepeda motor, televisi, pasta gigi, dan lainnya. Dan yang keempat, pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang penjualnya banyak tetapi lebih sedikit dibanding pasar persaingan sempurna, dan barang yang diperjualbelikan bersifat terdiferensiasi seperti pasar industri sepatu dan pakaian. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita kali ini. Nantinya akan kita bahas di tayangan berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda semua.
yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk Ananda semua. Terus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap di rumah aja. Salam dari SMA, Think Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.